kehidupan. Sekarang kalau yang dipakai itu nggih. Yang bukan dicari warnanya batunya yang sama, Bu, tapi noknya ini yang sama. Noknya itu apa? Nok itu ini pas, itu pas. Ini kan pas. Nggih. Pas. Yang ini nggih. Jadi ini dulu mitosnya lemnya pakai putih telur. Itu mitos. Oh, benar. dulu. Ini kita kayak ditumpuk-tumpuk. Tapi kenapa orang Indonesia bisa mengembalikan dulu? Karena kita itu kalau tukang mencari batu, ini kita mencari pasangan yang pas noknya, yang reliefnya sama. Oh, ini ada kaki candi, ada tubuh, ada atap 1, 2, 3, ada tubuh stupa. Nanti kalau ada kuncian yang udah pas, itulah temennya. Gitu. Kalau belum pas, nanti cari lagi. Berarti buat temannya ukurannya nggak sama. Nanti kalau nggak ada, boleh ditambahin, tapi ditambahin kayak gini. Ya gitu, tambahin. Ini kasih tanda begini. Oh iya, yang lubang-lubang itu ya. Ya, pohon kapal taruh itu hanya untuk bersemedi dulu. Itu zaman dulu. Dulu tuh kapal taruh sudah ada nggih? Oh sudah ada. Sekarang nggak ada. Adanya di pelosok ini pohon bodi. Bodi ada di pelosok bodi. Di Borobudur ada. Pelosok sebelah pojok sama sini ada. Nah, itu. Pohon bodi sudah pernah lihat? Yang daunnya bulat ada kuncirnya. Nah itu pohon bodi sama ada. Pohon bodi Buddha, sucinya Buddha. Ada Mbak sama. Gitu. Nih, ini sama pohon kapal taruh itu. Nih. Nah ini mencontohkan zaman dulu sang raja Raden Katan dan para Modawada itu waktu masih bujang dia adalah berteman, setelah itu percintaan, dia semedi, atas semedi baru dia dinikahkan. Ini contoh itu. Ini kan semedi kan begitu. Karena semua candi ini sudah dibikin zaman dulu, kita tinggal menentukan apa yang ada di dalam relief batu dan batunya itulah itu. Sampai atas. Nah, ini kenapa saya kejaring karena banyak burung seliting. Tinggi sekali nggih. Iya, ini tinggi. Ini 2 lantai sebenarnya lebih tinggi. Oh. Mau foto di atas itu lah. Nggih. Halo, assalamualaikum. Ini Pasha jalan-jalan di Candi Plausan itu. Ada durian, ada lato-lato. Oh, ada durian, ada lato-lato, guys. Kan aku suka lato-lato. Oh iya, Kami suka durian. Oh iya. Ana enggak suka. Ikuti perjalanannya Pasha ya. Ana Lihat enggak suka. Candi Plausan sambil cari apa tadi? Lato-lato. Oh, lato-lato. Oke guys, ikuti ya. Yuk. Nih kita sudah sampai di Candi Plausan. Nih ayah, Mbak Ti. Nih banyak yang jualan tuh Pasha. Ayo kita masuk. Ini dekat rumah ya, Candi Plausannya dekat rumah Pasha yang baru ini. Enggak. Sudah bebas. Tiketnya berapa, Mas? Yang dewasa 10.000, yang anak 2.000. Oh ya. Dia mau kamu. Yang masak siapa? Di Candi Plausan. Ini belakang Candi Prambanan ya. Bentar ya Pak. Enggak. Rombongan berapa orang ini? Iya, bentar. 1, 2, 3, 4. Kafe kayaknya deh. Yang dewasa 4, yang kecil 2. Nih Mbah Ti nggak ikut jalan, kita jalan yuk. Oh ini baca dulu dari sini dulu. Kemudian ini lokasinya di Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten.
Daripada dolanan Lego kan. Jadi candi. Nggak mau panas-panas. Anu masang ini watu-watu. Ini sebenarnya kan sudah jadi candi ya. Banyak sekali. Ternyata banyak sangkono barang kayak sehono candi ini juga. Ayah sama ayah. Itu yang terbesar di sana. Ini candinya. Namanya Candi Lausan. Ini puing-puing candi yang runtuh. Cagar budaya alam. Foto keluarga ada Bu. Nggih, nanti aja. Sultan. Sultan. Kita menuju Jadi toilet di sini. Kenang-kenangan foto keluarga. Enggak. Wih, ternyata besar ya, Mas? Iya, ini besar ada dua candi, ini yang laki, sana yang perempuan. Beda bedanya untuk sembahyang laki-laki yang sana. Masih dipakai sembayangan, Mas? Masih Oh. sama Buddha itu Purwadi. Oh. Ini ternyata masih dipakai sembayangan. Kita putar dulu, nanti baru kita naik. Wih. Pasti ya. Satu, dua, tiga. Nek video itu tidur. Anginnya habis.
Sultan sandal lepas Sultan. Kok boleh pakai sandal? Nih, sendalnya dilepas. Nah, ayo kita naik. Mami belum ke sana. Awas lo, Le, adik lo. Ampun. Tuh, 2, 3. Kali lagi. Tuh, 2, 3. Sip. Oke, tak apa. Terus Pak. Loh, abang-abang pikir. Sedih Pak. Ya. Masuk. Oh, Ibu. helmnya seperti ini. Iya, ruangannya seperti ini. Kalau ini dulu untuk candian khusus laki, yang mana dulu yang perempuan. Makanya polosan ini kembar juga sama. Oh, gitu nggih. Ini sudah perpaduan Hindu sama Buddha. Dari atas, dari luar, dalam ini pun tercampur. Karena dulu nikahnya beda agama. Antara Prambanan sama Borobudur. Yang Prambanan itu laki-laki raja laki ikatan Hindu, yang perempuan Pramodawardhani Borobudur Buddha. Nah, setelah ditinggalkan abad 9 Masehi dulu, sang ayahnya Pramodawardhani ngasih hadiah kedua candi. Makanya simbol stupanya pun ada 2. Kalau simbol yang bulat stupanya di atas pun pucuk, itu bulat, itu punya Buddha. Kalau yang kotak itu punya Hindu. Oh, iya. Reliefnya yang muterin candi ini semua sudah tercampur. Penari-penari itu Hindu sama Buddha. Nah, ini di dalam ini sudah tercampur. Ini Siwa, ruangan Siwa, situ ruangan Wisnu, yang sini ruangan Brahmana. Jadi namanya beda-beda. Yang di tengah ini Dewa Avalokitesvara dan Manjusri, yang sini Wisnu, Fatapani dan Majaprani. Yang Brahmana Samantarabhadra dan Maitreya. Itu semuanya patungnya Buddha itu. Tapi pecisnya pakai ini. Iya, tercampur. Nah, ini ruangan Siwa kalau yang ini. Nah, kalau yang sini Wisnunya masih bagus. Wisnu. Kalau yang ini, ini kan tangannya pada putus. Nah, sini ini paling bagus. Nah, ini. Itu putusnya karena apa, Pak? Karena gini, Bu. Sebelum sang raja Ikatan dan Pramodawardhani Gelap sekali. masih dinikahkan. Ya. Pada tahun 849 Masehi dulu, Ya. sang ayahnya Pramodawardhani menyuruh anak buahnya yang bernama Sri Kahuna dan teman-temannya untuk mendirikan candi ini. Nah, setelah abad 9 Masehi terjadi, baru dinikahkan. Setelah dinikahkan, hadiahnya kedua candi ini. Nah, makanya kalau orang Muslim, siapa yang wakaf tanah masjid ini, nanti kalau masjid itu masih dipakai, pahalanya terus mengalir. Jadi sang raja Ikatan dan Pramodawardhani ini kasih hadiah dua ini. Kalau masih untuk sembahyang, berarti dia pahalanya mengalir. Nah, begitu itu. Contohnya begitu sama, karena semua peninggalan sejarah itu dulu masih dipakai sama banyak masih dipakai sama orang sekarang. Candi ini tiap hari ada sembahyang. Dari manapun, yang agamanya sama, Hindu atau Buddha. Nah, ini contohnya ini. Ini Dewa Fatapani dan Majaprani. Nah, ini kan kakinya kanan ke bawah semua. Jadi filosofinya kalau agamanya satu, arca itu banyak yang silo. Ya kan, silo kakinya. Tapi karena agamanya 2, kan ini dari sini sampai sini kan 1. Jadi kalau ditekuk ke tengah-tengah pas jadi. Ini filosofinya begitu itu. Nah, ini filosofi daripada kedua agama. Kenapa candi polosan ini nggak boleh dikasih lampu listrik? Dulu nggak ada lampu listrik. Makanya dikasih lampu listrik nggak boleh. Ini Aurelio. Zaman dulu sama raja, ini sentir, situ sentir. Nah, jadi zaman dulu itu kalau manusia masih ada orangnya. Nah, kenapa candi ini kok jadi perempuan sama laki-laki? Dulu sini untuk ibadah yang laki-laki, sementara untuk yang perempuan. Tandanya di mana? Kalau masuk ke candi yang perempuan, Wisnu sama Brahma, kanan sama kiri, nih nanti. Nih. Bedanya di sini, Bu. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, nanti kalau ibu masuk sono, kanan kiri perempuan. Karena ini zaman dulu manusia yang paling pendek, ini yang sedang. Yang paling tinggi ini adalah manusia raksasa, itu pendampingnya Dewa. Ini Dewa. Nah, ini seperti ini sama. Nih, ini kalau habis pengantin, orang kita di pelaminan kan duduk di tengah. Nah, dia sudah begini. Nah, ini berdua. Ini contohnya habis pengantin. Ini mahkota yang dipakai, ini adalah mahkota Mesir. Kenapa? Karena zaman dulu sejak Nabi Muhammad SAW agama Muslim sudah ada. Jadi agama Muslim itu bisa bersatu sama agama apapun. Tapi karena masuknya ke Indonesia belakangan, maka sebenarnya duluan. Nah, ini payung yang dipakai sampai sekarang dipakai.
candi masih dipakai. Payung ini, payung yang dibawa ke makam oleh orang yang sudah meninggal dunia yang kecil. Oh iya. Nah, Dari kertas itu dipakai deh. dulu. Nah, Iya. kalau kita kan nggak pakai payung yang gini. Iya, iya. Ini kalau HP jadul sama Android. Begini. Nggih. Kenapa diceritain mungkin kayak gini? Karena Nggih. dulu belum ada foto, belum ada itu. Iya. Jadi kalau di relief buku digambar, nanti biar sejarahnya itu masih ada. Nggih. Nah, seperti itu. Nah, sini sekarang untuk sesaji, Bu. Ada dupa, ada buah-buahan, ada lilin, ada bunga taruh di sini. Baru dia menghadap ke ini. Nah, tuh, gitu. tuh. Ini namanya batu andesit. Batu itu batu keras, batu gunung dan batu kali. Dulu yang mengambil ajar-ajar itu dari gunung dan dari kali. Ceritanya begitu itu. Zaman Nih, dulu madunya pripun nggih? Nah, Tidak bisa zaman dibayangkan. dulu ceritanya mitos. Kalau mau menaikkan batu itu tanah ditumpuk-tumpuk dulu, baru batunya digelundungkan bersama-sama. Oh. Mahatnya di sini ini. Itu ceritanya mitos, entah benar apa enggak. Iya. Ceritanya begitu itu. Tapi kalau sekarang, karena batu ini banyak yang ada, kan Iya. udah runtuh ini, Iya. belum direnovasi. Makanya kita kalau beli udah gergajian kotak-kotak itu. Iya. Nah, baru ngemal mana yang kurang, mana yang mau ditambahin. Makanya di sini batu ini ada yang baru, ada yang lama. Oh, berarti anu sudah campuran nggih ini nggih. Sudah campuran, Bu. Ini kena erupsi Merapi dan Gempa pada tahun 1002. Nah, setelah itu dikuasai sama Belanda. Nah, setelah dikuasai sama Belanda, Indonesia merdeka baru dikuasai orang Indonesia. Nah, kuasai BPJP. Kalau BPJP itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Tengah yang menguasai seluruh situs di Indonesia ini. Oh. Nah, tapi kalau Borobudur, Prambanan, dan Pokok itu namanya PT TWJ. PT TWJ itu PT Taman Wisata Candi Internasional UNESCO. Nggih. Nah, makanya kalau Ibu sama Adik nanti habis dari sini melihat batu yang dikasih tanda begini, lubang-lubang kecil ini. Nih, ada bur kan, di bur di kolong masjid. Nggih. Nah, ini batu baru. Oh, batu baru. Ya, batu baru. Kenapa? Kalau tidak dikasih tanda, nanti 50 tahun ke atas kita tidak bisa membedakan mana yang baru sama yang lama. Tapi kalau Oh. dikasih tanda begini, sampai anak cucu kita di dalam bukunya, oh ini tertera Oh, adalah ini. batu baru. Ini ada lubangnya tengah kecil ini. Nih, Oh. ini lubang, ini. itu lubang, itu lubang. Oh, iya, Nah, iya. itu adalah batu baru, Ibu. Ini Nah. perbedaannya batu lama dengan Ya, batu sama baru. Jadi kenapa batu ini kok tercampur hitam sama putih? Kalau candi ini belum runtuh, sebenarnya batunya yang ini, yang putih kayak ini semuanya. Ini kenapa kok sama hitam sama? Ini bekas tangga. Oh. Kalau boleh dikasih papan kayu sama Itu tangganya ini baru, dulu sekarang udah jadi. Tapi kenapa? Dulu peninggalan nggak ada. Nanti kalau saya kasih, nanya sama saya, mana Pak yang aslinya? Nggak ada. Nah, itu nanti kan nggak ada. Berarti kalau batu masih ada. Ini ada 9 tangga naik ke situ. Ini tengah ini tertutup pakai rantai kayu seperti jaring ini. Ini Itu ada- Brahmana sama apa, Pak? Ya, Ini Brahmana? Brahmana. Brahmana saja satu. Brahmana, 2 ininya. Oh. Itu ada Samantara Badra dan ini adalah Mahatria. Oh. Iya. Jadi Brahma kan dewa penghancur paling tinggi. Nah, Iya, iya. gitu. Jadi 9 tangga, tangganya naik dari sini, itu masuk yang atas ke Siwa, sama yang ke Wisnu. 3 ruangan ini dulu menjadi 6. Yang kita injak ini untuk sembahyangan, di atas itu semedi sama menaruh alat-alat yang untuk sembahyangan. Itu kalau zaman dulu. Tuh, pendampingnya laki-laki. Nanti kalau bapak sama ibu masuk tadi yang perempuan, kanan kiri nanti pendampingnya perempuan. Nah, kalau saya nanti lagi soal. Nah, nih batu baru banyak nih. Nih. Yang ada lubangnya itu batu baru nggih? Ini batu baru. Oke, oke. Itu belakang ibu juga ada itu. Oh, iya. Nah, itu. Tuh. Oh, itu. iya. Nah, itu. Nih, Nah, nih. contoh daripada Bisa membedakan antara batu. tadi laki dan tadi perempuan. Hmm. Itu ada relief burung-burung itu, burung kenari mengelilingi langit, bersenang-senang, ya berlari-lari. Nah, ini namanya burung kenari. Oh, adem ya. Ya, sini renovasi 4 tahun pada tahun 1960 selesai 1964. Kalau yang utara itu 6 tahun, tahun 1991 selesainya 1997. Kalau yang kecil-kecil itu namanya Candi Perwara. Candi Perwara itu banyak, itu totalnya ada 226. Kenapa masih batu-batu itu kok belum di? Nah, itu dulu kan runtuh itu. Jadi itu baru kelihatan, baru dilihatkan karena dulu tertimbun tanah. Tertimbun tanah. Nah, akhirnya yang terjadi itu tanah dikeluarkan, kan pundasnya kan kelihatan. Iya. Nah, yang lain yang berdiri itu sudah direnovasi. Oh. Itu namanya Candi Perwara. Nanti totalnya semuanya 200. depan, yang depannya kotak itu Iya. 58. Oh. Belakangnya nanti yang Buddha yang berat 116. Yang kanan kirinya belum, luasnya 7 hektar ini nanti totalnya ada 226 Candi Perwara. Apa kok itu banyak? Belajar menyumbangkan juga. Saya tahu, ibu cuma bawa jadi pengantin, mengundang saudara teman tetangga. Oh, iya, iya, Akhirnya iya. kenapa? Nanti kalau pulang kan apa suruh pulang gitu aja tidak? Pasti menyiapkan roti 1 bawa pulang, Iya. nasi sama ikan bawa pulang. Itu namanya sompenir. Kalau ibu jadi raja, ngasih 1 teman saya cari 1 tali. Oh. Ya, itu ada nama-namanya masing-masing. Berarti Tapi- ada. Iya, tapi tulisannya bukan pakai bahasa Indonesia, pakai prasasti pendek itu bisa Jawa penuh. Ada yang terjadi itu liatin semuanya. Tapi sekarang udah nggak komplit.
Karena dulu banyak yang hancur, banyak yang hilang. Jadi kita cuma sering contoh aja. Ada bisa ya apa namanya? Sudah ada ini ya, ada istilahnya bunyinya, tapi kita istilahnya nggak komplit. Gitu. Nah ini sama. Jadi lokasi di pelosok ini 7 hektar, nanti barat, timur, utara, selatan ini kalau udah bisa dibayar semuanya totalnya 10 sampai 13 hektar. Parit kuno atau parit kuno? Parit kuno itu sampahnya Mbak dibeli, digali sama dibeli sini, digali kedalamannya 3 sampai meter, di bawah sudah ada bangunan batu tertata. Kalau mau ibu melihat, ini ada jalan ke sana toh? Iya. Nah itu 150 meter ke kanan kiri jalan, itu ada bangunan yang sawah yang digali kayak ada sungainya. Nah itu ada namanya parit kuno. Itu yang saya gali pada tahun 2011. Sekarang udah ketemu 9 sampai 12 parit. Kalau dulu baru 1 itu. Nah, iya karena semua candi ini dulu kena erupsi Merapi itu terpendam. Iya, Nah, iya. Di pelosok ini waktu kita ketemukan tidak ada candi satu pun yang berdiri. Udah Iya. hancur semuanya. Masuk Prambanan itu nggih. Nah, Prambanan juga rusak. Makanya Prambanan kan candi yang tertinggi. Kalau Borobudur candi yang terbesar. Oke. Itu internasional UNESCO udah masuk Iya. dunia. Iya. Nah, ini dengan BPJP semuanya itu seluruh Indonesia ini dimanapun dia ketemu situs-situs itu punya BPJP. BPJP kan Balai Lestarian Cagar Budaya Jawa. Kalau PT TWC, PT Taman Wisata Candi Internasional UNESCO dunia itu namanya PT TWC. Itu adik saya kan di UGM juga. Oh, iya. Anu Nah. apa Lin? Dosen Dosen. budaya. Oh budaya, Nggih, ya, ilmu kebudayaan. budaya. Ya, itu yang sering meninjau semua. Iya. Kemarin. Wisata tempat dimanapun dia ada. Kalau arkeolog peneliti. Iya. Kalau di sekolah yang masih semester 5 itu sering mencari poligon untuk Nggih. praktek laporan gitu. Ini kan kalau masih SMA masih ada keterkaitan Nah, ya. iya, jadi kan sering ada PKL 15 orang, 20 orang tuh pada di sawah, pakai tenja. Dia mendeteksi batu itu terus nanti digali sama teman-teman ya, nanti foto buat laporan. Itu sering ada di sini tuh PKL. Tapi yang masuk ke jurusan kebudayaan mungkin arkeologi segala macam itu. Oke. Karena kenapa? Karena namanya tukang, kalau saya namanya juru belanda. Juru belanda itu yang masih cucuk candi sono dan lingkungan ini, candinya ini lingkungan bersih atau tidak, saya dan teman-teman. Tapi kalau juru bugar ada grupnya masing-masing. Juru bugar itu tugasnya pencari batu sama bikin candi. Sama mencari-cari batu mana pasangan ada kaki candi itu buat atap. Jadi tukang pencari batu itu belum tentu sekolah tinggi sampai dosen bisa mencari batu itu belum tentu. Oh, iya. Karena apa? Nah, kita harus orang bertiga ini tiap hari di sini menghafalkan batu-batu mana kaki candi bentuknya kayak apa, tubuh kayak apa, atap satu dan kayak apa itu nanti jadikan satu bisa ketemu. Jadi sebelum bikin candi kita bertiga ini mencari batu itu dikumpulkan yang noknya sama, kaki candinya yang bentuknya sama. Nanti, seperti pasal gitu Pak. Seperti pasal itu nanti dicoba dulu di sono. Iya. Nah, nanti kaki candinya sendiri, tubuh sendiri, atap sendiri. Nanti kalau bikin ini kekurangan tinggal ngambilkan gampang. Tapi kalau bikin candi satu-satu kita mencari nanti ke satu hari nggak ketemu satu, ya tadinya nggak naik-naik. Tapi kalau semuanya itu bisa berkolaborasi, istilahnya bagaimana cara ini bisa cepat ya kan itu harus ditata dulu. Ini batu baru juga ini. Ini batu baru. Nah, ini saya kepala sebenarnya. Ini makanya kalau yang punya arkeolog, jadi sebenarnya kalau boleh diukir bagus enggak? Tangan-tangan disambung bisa juga. Tapi nanti situ punya arkeolog ilmunya yang tinggi. Mana ini Pak? Ini mengurangi nilai sejarah namanya. Begitu itu. Iya. Karena kalau batu boleh ditambahin, tapi kalau ukiran jangan. Kalau ukiran itu nanti itu yang paling utama mengurangi nilai sejarahnya. Bisa sekarang untuk bikin relief apapun karena alatnya ada, laser ada, tata ada, gampang. Zaman dulu kurang tahu mitosnya pakai apa gitu. Makanya masih kenapa dibikin masih dihargai nggih Pak? Dulu belum ada foto-foto kayak gitu. Iya. Sekarang apa ada? Ini saya bikin acara saya bikin nggak ada, pasti cuma foto action nanti ditaruh di HP apa ditempelkan di dinding gitu itu. Itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mencontohkan hebat zaman dulu artinya itu. Tapi cuma kadang yang lain mitos. Dan itu kan belum tentu benar. Ini dia bawa lonceng. Ya, ini lonceng. Lonceng kan gunanya untuk apa? Tapi sekarang kalau Jawa kentongan. Nanti kalau ada yang bahaya kentongan peringatan. Nah, ini membunyikan lonceng. Nah, berarti kan dia kan Buddha. Nah, itu namanya manusia kecil yang. Tapi masih dipakai untuk sembahyang. Masih tiap hari. Kalau pagi ini belum ada. Kemarin ada 2 apa 3. Maksudnya 3 rombongan.
Itu kemarinnya lagi ada lagi. Ya ini kalau rumah keluarga gue ini sama Bu. Jadi caranya begitu itu. Nih, ibu dari sini foto kayak mau masuk candi. Oh gini, Ini. langsung sekedap ya. Ya, anaknya kehausan kuwi lho.